Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita sebagai thalabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, adalah ini kesempatan yang sangat mulia sekali. Mari kita mulai pelajaran kita, yaitu kita akan membahas tentang adabul alim wal muta'allim, yaitu adab-adabnya seorang yang mempunyai ilmu atau orang yang sedang belajar ilmu. Jadi ini adab seorang santri dan adab seorang guru juga, ya. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlit ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi pada bab ini tentang membahas keutamaan orang yang mempunyai ilmu, begitu juga keutamaan seorang ulama dan keutamaan orang yang belajar ilmu serta mengajarkan ilmu. Nah, ini kita semua mudah-mudahan nanti akan dikumpulkan pada benderanya beliau. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dawuhkan, qala Allah taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat daripada kalian, ya, walladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum, ya, daripada kalian semuanya, walladzina utul ilma darajat, dan derajatnya orang yang mempunyai ilmu itu berapa derajat. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu sudah tentu Allah akan memberikan derajat yang sangat tinggi sekali, dengan sebab ilmu. Jadi tidak ada istilahnya dilihat dari mungkin face-nya atau dari dari bentuk orangnya, enggak. Jadi di sini Allah tidak membeda-bedakan ras, suku, apapun. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Siapapun dia, kalau dia mempunyai ilmu, Allah akan mengangkat derajat mereka, ya. Mungkin kalau kita bisa mengambil ibrah sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah, kalau kita melihat dari bentuknya, fisiknya, mungkin bagi kita ini enggak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada sahabat Bilal, ya. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya. Dan ketika sahabat Bilal, ya, ketika mau meninggal, yang diingat apa? Ahadun ahad, ya. Jadi tidak diingat apa-apanya, ya. Jadi disitulah, di keutamaan di situ yang dilihat adalah daripada ilmunya. Di sini katakan yarfa'ul ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal, ya. Begitu juga seorang ulama, ya. Seorang ulama itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia menguasai ilmu, berbagai macam ilmu, maka dikatakan ulama, ya. Jadi sangat luasnya ilmunya, ya, sangat luasnya ilmunya beliau, ya. Kenapa di sini dikatakan bima minal ilmi wal amal, yang benar-benar ulama yang benar-benar, ya, itu adalah ulama yang beliau mempunyai ilmu, tidak sekedar ilmu buat koleksi saja, ya, buat bangga-banggaan atau buat pamer-pameran, tapi adalah ilmu yang diamalkan, ya. Jadi ilmu yang diamalkan. Kalau nggak diamalkan kurang, ya. Memang secara
kewajiban sudah kita mencari ilmu, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma wa la bisin, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Rasulullah dawuh sama kita semuanya. Belajarlah ilmu walaupun kalian sampai ke negeri jiran. Ya, maksudnya apa? Itu sangat jauhnya, walaupun sangat jauh pun sangat dianjurkan sekali kita untuk mencari ilmu. Begitu juga mencari ilmu adalah kewajiban seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslimah, ya. Jadi ini kewajiban kita semuanya. Nah, seorang ulama itu adalah yang beliau tidak sekedar belajar ilmu, tapi ulama dengan ilmunya yang beliau sudah dapatkan, mereka mengamalkan daripada ilmunya, ya. Maka dikatakan dalam salah satu nazam Zuhad, ya, jadi amalkanlah walaupun 1/10 sebagaimana zakat daripada ilmu kalian, nanti akan keluar daripada ilmu itu adalah cahaya. Ya, jadi kalau kita hanya mengkoleksi ilmu, ya, dikoleksi cuma disimpan saja, ya, kurang keberkahannya. Jadi setelah kita beramal, setelah kita belajar mencari ilmu, kemudian kita mengamalkan daripada ilmu yang kita dapati tadi itu. Ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama fawqal mu'minin bi sab'i mi'ati darajah, ya. Jadi derajatnya seorang ulama, ya, dibandingkan dengan orang mukmin biasa itu adalah seperti 700 kali. Ya, sudah sangat jauh sekali. Ya, ini membuktikan bahwa ilmu itu harus kita tuntut. Terlebih-lebih kita ini orang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya kita butuh. Nah, kapan wajibnya mencari ilmu? Sampai mati, ya, sampai kita masuk ke liang lahat. Maksudnya apa? Sampai kita meninggal. Jadi nggak ada istilahnya saya masih kecil, nanti aja Ustaz kalau sudah besar, atau nanti aja kalau kita sudah, enggak, wajib, ya, kita mencari kapanpun, sampai misalkan kita sudah selesai ini dari fase-fase, mungkin dari yang kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, atau nanti kuliah, kemudian nanti dia S1, S2, S3, ya, sampai kemudian nanti sudah menjadi ada jadi guru, ada yang menjadi dosen atau menjadi apa saja, itu masih wajib untuk mencari ilmu, ya, wajib mencari ilmu. Jadi nggak ada istilahnya berhenti mencari ilmu, enggak. Jadi harus kita, maka dikatakan Sayyid Muhammad, ya, beliau selalu menasihatkan kepada murid-muridnya, maziltu taliban, ya, selamanya saya selalu menjadi talib itulah belajar. Kalau kita sudah merasa Masya Allah saya sudah menjadi guru, saya sudah menjadi ustadz, atau saya sudah menjadi fulan syekh besar, Masya Allah, itu sudah alamat bahaya buat dia. Salah satu alamat bahaya adalah apabila kita sudah merasa diri kita menjadi menjadi mulia. Enggak, setan sudah mulai masuk ke situ. Jadi sampai kapanpun kita akan menjadi seorang santri atau seorang pelajar. Kalau kita menganggap itu kita akan bisa membersihkan hati kita, menekan sifat-sifat sombong. Memang, ya, terutama nggak ada istilahnya orang yang nggak digoda oleh setan. Jadi setan yang goda murid atau menggoda santri, menggoda pelajar, ya biasa-biasa saja. Tapi nanti sudah naik ke atas lagi, setan yang menggoda para ustadz, ya, atau menggoda para kiai, atau menggoda para sudah, ini lebih dahsyat lagi. Jadi selamanya kita akan digoda oleh setan. Ya. Maka kita berhati-hati. Ya, jadi derajatnya sangat tinggi sekali. Begitu juga dikatakan wa'ulul ilmi fabada Allah Ta'ala binafsihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dari dirinya sendiri, kemudian pada malaikat, kemudian bagi ahli ilmu, ya. Jadi kita semuanya
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, niat kita, keistiqomahan kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya itu adalah seorang ulama. Ya, jadi ulama itu enggak sembarangan. Ya, ulama itu bukan sembarangan, bukan gelar yang diberikan oleh manusia, apalagi sampai mengaku-ngaku ulama. Ya. Nah, di sini titiknya. Ya. Jadi benar-benar bisa dia mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bisa mendekatkan dengan ketakwaannya dia, dengan rasa takut dia. Ya. Maka dia yang termasuk ulama. Ya. Termasuk ulama. Dengan keilmuannya atau keahlian fan ilmu yang beliau kuasai, kemudian dengan ilmunya itu dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan wasilah ilmu yang dia dapatkan itu ya, bukan untuk mencari dunia. Ya, bukan untuk mencari dunia, tapi dengan dia wasilah ilmu yang beliau kuasai tadi, semakin dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, maka kita selalu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Raja